Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini dalam kegiatan presentasi mata kuliah Sosioteknologi Informasi. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai web scraping pada website IMDb. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dimulai dari saya sendiri, Bang Tifat Triamis, yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalan diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Faisal Abdus Salam, Yofi Pradia Sanjana, Ornevia Yuzar, Dendi Syahrial, dan Haris Fikri Padilla. Sedangkan ada beberapa rangkaian bahasan yang akan kita lewati, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang web scraping review warnet Tasikmalaya dengan SERP API, dan yang kedua web scraping dengan menggunakan framework Django. Untuk pembahasan yang pertama mengenai web scraping review warnet Tasikmalaya dengan SERP API akan dijelaskan oleh rekan saya, Yofi. Kepada Yofi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai web scraping review warnet Tasikmalaya dengan SERP API. Ini merupakan salah satu cara untuk melakukan proses web scraping dengan tujuan untuk mengekstraksi data dari sebuah halaman web secara otomatis menggunakan sebuah kode program. Dalam web scraping ini, program yang digunakan akan mengakses halaman web Google Maps dan mengambil informasi yang diinginkan. Informasi tersebut yaitu berkaitan dengan review atau ulasan dari objek warnet Tasikmalaya pada Google Maps. Dengan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman serta tools Jupyter Notebook untuk merancang dan mengeksekusi kode program, dibutuhkan juga modul yang harus diinstal terlebih dahulu, seperti modul Python Google Search Result untuk mengakses dan mendapatkan hasil pencarian dari Google Search Engine menggunakan API resmi Google. Kemudian ada juga Pandas yang berfungsi untuk berbagai operasi seperti membaca dan menulis data dalam berbagai format, memanipulasi dan membersihkan data, melakukan analisis data, dan lainnya. Kemudian ada pula modul Python NLTK, yaitu library untuk memproses dan menganalisis teks ke dalam bahasa alami. Sehingga nantinya ketiga modul tersebut dapat digunakan pada proses web scraping dengan baik. Proses instalasi modul tersebut dapat dilakukan bila Python dan pip sudah terinstal di komputer. Maka perlu dicatat untuk melakukan instalasi Python dan pip terlebih dahulu sebelum dilakukan instalasi modul yang dibutuhkan. Kita masuk ke proses web scraping. Pertama-tama akan dilakukan proses scraping local result. Lakukan terlebih dahulu proses import beberapa library seperti yang ada di layar. Setelah proses tersebut selesai, dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Engine yang digunakan yaitu Google Maps. Dengan Q-nya adalah warnet Tasikmalaya dan LL-nya ini menyesuaikan dengan koordinat yang ada di Google Maps. Seperti ini. Ini tinggal di copy paste-kan saja ke kode programnya. Kemudian API key-nya ini disesuaikan dengan API key yang ada di sini. Ini juga tinggal di copy paste-kan, kemudian disalin ke sini. Kemudian kode ke bawahnya merupakan kode program untuk melakukan pengambilan data yang diperlukan pada proses mengambil 7 data warnet Tasikmalaya yang memiliki review di atas 10. Setelah proses pengambilan data selesai, untuk melakukan dan mengetahui hasilnya, kita masuk ke proses untuk menampilkan hasil data yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu proses scraping review yang digunakan untuk mengambil 10 data review atau ulasan dari semua data warnet Tasikmalaya yang telah didapatkan. Setelah prosesnya selesai,
maka akan dilanjutkan pada ekspor data scraping untuk memindahkan hasil data scraping ke dalam Excel dengan format CSV. Dengan mengimport modul Pandas terlebih dahulu, kemudian melakukan proses convert ke dalam file Excel. Berikut merupakan hasil akhir dari tahapan scraping local result yang mengambil 7 data warnet di Tasikmalaya, juga mengambil 10 review di Google Maps pada tiap warnet. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu case folding. Ini merupakan proses normalisasi teks untuk memastikan konsistensi dan memudahkan dalam memanipulasi dan membandingkan teks. Prosesnya pertama-tama dilakukan import library atau modul yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian masuk ke proses intinya, yaitu proses untuk menghapus Unicode, menghapus mention, kemudian tanda baca dan double spasi juga dihapus, kemudian mengubah semua huruf dari teks menjadi huruf kecil atau lowercase, sehingga diharapkan nantinya teks hasil scraping data review tersebut akan bersifat konsisten. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tokenizing, yaitu proses memisahkan teks yang diambil dari sumber web menjadi unit-unit yang lebih kecil atau terpisah, yang disebut juga dengan token. Tokenizing ini adalah proses untuk membagi teks menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi bagian-bagian yang berarti, seperti kata-kata atau frasa ataupun simbol tertentu. Dengan proses yang dilakukan meliputi import library yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian download juga package PunKT atau Pang. Setelah itu proses tersebut selesai, maka kemudian dilakukan proses tokenizing-nya, sehingga nantinya text review dari hasil scraping itu akan dibagi-bagi teksnya dan bertujuan untuk mempersiapkan teks mentah yang diambil dari web Google Maps agar dapat diolah lebih lanjut pada proses selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yopi yang telah menjelaskan. Lalu selanjutnya mengenai tahap filtering akan dijelaskan oleh rekan saya Haris Fikri. Kepada Haris, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari tahap filtering. Filtering merupakan proses menghapus kata-kata yang dianggap tidak informatif atau tidak relevan dari teks yang diambil dari sumber web. Kata-kata tersebut disebut stop words. Tujuan dari filtering stop words adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi teks yang akan diproses lebih lanjut. Sehingga dengan menghapus stop words, maka outputnya akan berfokus pada kata-kata kunci atau kata-kata yang lebih penting dalam teks. Lalu di sini ada nltk.corpus yang merupakan bagian dari Library Natural Language Toolkit atau NLTK yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis teks dalam bahasa alami. Salah satu bagian dari modul tersebut adalah stop words yang berisi kumpulan kata-kata penghenti umum dalam bahasa tertentu. Lalu selanjutnya di sini proses listing. Proses listing akan dimulai dari membuat list kosong yang didefinisikan sebagai review filtered. Lalu akan dilakukan stop words dalam bahasa Inggris dari modul stop words menggunakan list stop words, set stop words, words, English. Lalu iterasi akan melalui setiap review dalam review tokenized, yang dimana merupakan list dari review yang telah ditokenisasi sebelumnya. Di sini juga ada list kosong review is filtered, yang akan digunakan untuk menyimpan kata-kata dalam review yang tidak termasuk stop words. Jika kata tersebut bukan stop words, kata tersebut akan ditambahkan ke dalam review is filtered, gunakan review is filtered append R. Setelah selesai memfilter semua kata dalam review is filtered akan ditambahkan ke review filtered. Hal ini dilakukan untuk setiap review dalam review tokenized. Lalu selanjutnya tahap stemming. Tahap stemming menggunakan algoritma snowball stemmer, yaitu proses mengubah kata-kata dalam teks menjadi bentuk dasar atau akar kata. Stemming membantu mengurangi variasi bentuk kata yang berbeda namun memiliki makna yang hampir sama, sehingga mengubah kata-kata tersebut menjadi akar kata yang sama. Proses ini akan dimulai dari mengimpor modul nltk.stem. Snowball stemmer dapat digunakan untuk melakukan stemming.
yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya atau kata dasar dengan menghapus imbuhan atau afiks. Lalu selanjutnya membuat list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan hasil stemming dari review yang telah difilter. Lalu akan dibuat kondisi for dengan kondisi untuk setiap review yang ada di dalam list dari review yang telah difilter sebelumnya. Lalu akan dibuat lagi list kosong dengan nama review each stemmed dan dibuat lagi kondisi for yang akan memproses setiap kata dalam review untuk melakukan stemming. Setelah selesai melakukan stemming pada semua kata dalam review, review each statement akan ditambahkan ke review statement. Ini dilakukan untuk setiap review dalam review filtered. Lalu yang terakhir, tahap di mana akan mengubah atau memindahkan hasil data akhir setelah melalui beberapa tahap menjadi file Excel dengan format .csv. Pada tahap awal, kita akan mendefinisikan data sebagai data pre-processed dan data pre-processed dengan review yang digunakan untuk menugaskan nilai dari review statement ke kolom review dalam data frame data pre-processed. Lalu di sini perintah df akan berisi data frame baru yang memiliki struktur dari nilai yang sama dengan data pre-processed. Dan pada akhirnya akan digunakan perintah df to csv yang berfungsi untuk menyimpan data frame df ke dalam csv dengan nama review warnet tasik preprocessing.csv. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aris yang telah menjelaskan. Mungkin selanjutnya di sini kami melakukan sedikit pengembangan pada web scraping. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya Faisal Abdul Salam. Kepada Faisal, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Saya akan menjelaskan tahap instalasi untuk web scripting. Yang pertama, di sini kita akan menginstal Python terlebih dahulu, yaitu dengan membuka website python.org. Setelah membukanya, lalu kita pilih tombol download sesuai sistem operasi yang digunakan. Lalu misalnya selanjutnya kita akan menginstal pip untuk Python di Windows, yaitu dengan cara cmd dan jalankan perintah python get pip.py. Setelah menginstal pip, selanjutnya kita menginstal git, yaitu pertama kita download git terlebih dahulu. Ketika sudah di download git, kita mencobanya dengan membuka cmd, lalu ketikkan perintah git /version. Lalu selanjutnya kita konfigurasi sebelum menggunakan git. Selanjutnya kita sudah menginstal git, lalu kita akan menginstal Django framework, yaitu dengan cara membuat sebuah virtual environment dengan mengetikkan Python script m pnv env. Setelah masuk virtual environment dengan mengetikkan env/script/active.bat, kita menginstal Django di dalam virtual env dengan mengetikkan perintah pip install Django. Setelah berhasil menginstal Django, kita dengan mengetikkan pip. Mungkin cukup sekian untuk tahapan instalasi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Faisal yang telah menjelaskan mengenai tahap instalasinya. Selanjutnya ada tahap setup yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arnef. Pada Arnef, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap cara menjalankan Django.
Yang pertama itu kita tuju directory tempat menyimpan folder framework Django. Di sini kami menyimpannya di c/web/umisweb. Nah, lalu jangan dulu masuk ke folder utama. Di sini ada dua folder env dan web umis site sebagai folder utama. Nah, jika sudah di folder yang tepat, maka masuk ke np/script. Lalu cari activate.bat. Nah, jika sudah ada, maka jalankan activate.bat. Maka akan masuk ke np/script/activate.bat. Keluar ke folder yang tadi. cd./. Oke. Selanjutnya masuk ke folder utama web umis site, cd web umis site. Sudah di sana ada file manage.py, maka jalankan file tersebut. Nah, maka Django sudah aktif, web server dapat dijalankan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arnevia yang telah menjelaskan mengenai tahap setup. Lalu selanjutnya untuk tahap web scraping akan dijelaskan oleh rekan saya Dendi Syarial. Kepada Dendi, saya persilakan. Baik, izin masuk kepada moderator. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan web scraping dengan bantuan framework Django ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Arnep, sudah dijalankan servernya sampai di sini dan udah dijelaskan juga tadi tahap instalasinya. Jadi kita tinggal klik link di sini dan akan terbuka langsung di webnya. Nah, ini ciri-cirinya kalau udah masuk ada di sini server. Ada status server 200 dan metodenya dipakai get. Oke, masuk. Nah, saya ini kan nge-scrapingnya itu pakai top 250 movies dari IMDb. Nah, maka kalian harus copy dulu linknya, masukkan ke aplikasi. Nah, tunggu dulu sebentar. Saya akan dalam proses loading. Kita lihat di servernya kayak gimana. Nah, loading. Oh, kalau di servernya udah kayak gini, udah dibalikin data frame-nya, kita lihat. Oh, kayak gitu hasilnya. Hasilnya kayak gini. Nah, kalau dari segi codingannya, mungkin saya akan menjelaskan dari mulai tahap file-file yang ada di Django ya. Jadi kalau udah ada mengikuti tahap instalasi seperti tadi, bakal ada dua file inti yaitu environment dan web site. Environment untuk menjalankan tadi server, terus web site ini adalah folder utama kita statik untuk menyimpan data-data yang seperti CSS, seperti JavaScript, ataupun data-data yang tidak dipakai untuk diubah-ubah, jadi disimpan di statik. Terus ada template, nah di sini disimpan file-file HTML kalian yang akan nanti diinputkan nanti di dalam webnya untuk ditampilkan. Dan ini ada web site yang banyak sekali ininya foldernya, tapi kita pakainya yang views. Soalnya logiknya kita disimpan di sini di views codingan kitanya. Nah, dari pertama kita lihat baris pertama ada from Django .shortcut import render. Nah, ini berguna buat ngerender si file-file yang tadi yang ada di
template index HTML agar bisa dimunculkan di dalam web. Nah, terus kalau namanya scrapingnya pakai yang namanya Beautiful Shop, from Basecamp import Beautiful Shop, ada Pandas juga, ada Temfile untuk mengolah file, ada OpenXCL untuk mengolah nanti di apa di Excelnya, Time untuk menentukan nanti waktunya, URL request untuk meminta nanti data lewat request, ada OS, ada LXML juga untuk mengambil nanti data dari eh, scrapingnya. Jadi pertama dev index request, ini sintak pertama yang aman buat kita ngambil requestan dari web server agar bisa ditangkap di Django kita. Nah, request.method post, nah ini masuknya dari form yang ini. Kalau di sini kita inputan sesuatu, nanti bakal masuk di sini convert. Nanti bakal masuk ininya bakal masuk ke codingan kita. Nah, kalau udah post, linknya udah masuk, udah dapat, kita get link pakai yang fungsi yang tadi yang request atau disingkat dengan RE. Nah, dari sini baru digunakan Beautiful Shop untuk men-scraping data yang ada di IMDb yang tadi. Kita lihat ya data yang IMDb, kita cocokkan nanti. Nah, IMDb yang tadi agar bisa diakses oleh kita atau di-scrape oleh kita. Jika udah ada di data Beautiful Shop-nya, kita lakukan list name, list rank, list ini untuk nanti si data yang bakal di-scrape itu bakal dimasukin ke dalam array berikut. Nah, kita lakukan perulangan dulu for movie in movies. Kita lakukan nama movie find ini untuk mengambil apa kelas-kelas yang ada di dalam si IMDb. Nih, kita samain aja kelasnya di sini. Salah. Inspeksi. Nah, di sini nih inspeksi. Nah, kita lihat yang TD-nya aja buat ini, buat contoh ada titel kolom. Nah, saya pakai Beauty Shop buat ngambil data dari titel kolom ini tuh, TD kelas titel kolom yang diisinya itu ada a.text atau ada link yang berupa teks, saya ambil teksnya. Udah semuanya udah dimasukkan, udah di scrape, masukin append itu buat masukin ke array ya, fungsi untuk masukin ke array. Maka kita masukkan ke data frame dulu, data frame dengan kunci-kunci yang bisa dilihat di sini. Oh, ini buat testing aja print df agar bisa kelihatan kalau data frame-nya udah masuk. Nah, terus pakai writer sama dengan PD Excel writer ini buat nulis nanti si Excel-nya. Nah, nanti bakal dimasukin ke data static di sini. Tuh ada static. Terus ada juga yang namanya df to Excel. Nah, ini biar nanti fungsinya berjalan, yaitu writer menulis, terus nama besarnya apa, IMD, indeksnya false. Writer save, udah tersave, berarti si data Excel lanjut ke data HTML, df to HTML, sama di folder static, df to CSV, sama nanti di folder static ada, nanti datanya bakal dilihat. Nah, kalau udah, kita kembalikan lagi datanya ke dalam web, jadi kayak gini. Data pertama itu Southern Repton ya, kita lihat. Tuh, sama hasil scrapingnya, Repton. Nah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dan sedikit demo aplikasi web scraping dengan framework Django. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dendi yang telah menjelaskan mengenai cara web scraping menggunakan framework Django. Di sini dapat saya simpulkan ya dari web scraping ini. Jadi web scraping ini adalah teknik yang digunakan untuk mengambil data dari halaman web secara otomatis. Dengan menggunakan teknik ini, pengguna dapat mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai sumber dan mengolahnya sesuai kebutuhan mereka. Web scraping ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dan library tertentu seperti Beautiful Shop atau menggunakan framework Django. Ini memungkinkan pengguna untuk mengambil elemen-elemen tertentu dari halaman web seperti teks, gambar, ataupun tautan.
Namun perlu diingat bahwa web scraping ini harus dilakukan dengan etika dan memperhatikan aturan yang berlaku. Beberapa situs web memiliki kebijakan yang melarang scraping dan melanggar aturan ini dapat menyebabkan masalah hukum. Oleh karena itu, sebelum melakukan web scraping, penting untuk memahami kebijakan situs ya, web yang ingin di-scrape dan mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, web scraping juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan privacy. Informasi yang dikumpulkan harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh disalahgunakan atau merugikan orang lain. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai web scraping dan demo dari kelompok kami. Saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.